Para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kajian kita pada pagi hari ini kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menyambungkan tema yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu tentang istidraj. Apakah kata-kata ini sudah kita gunakan para jamaah sekalian dalam doa kita? Misalnya, ya Allah, jauhkanlah diriku, keluargaku, dan anak-anak keturunanku dari perkara istidraj. Kalau kita tidak mengerti bahasa Arab, susah melafalkan bahasa Arab, maka kata ini kita gunakan dalam apa? Dalam doa. Seperti kita menyebut Asmaul Husna, karena memang bahasa Arab tidak bisa, susah melafalkan. Kalau kita pakai terus-terusan, enteng para jemaah sekalian. Misalnya menyebut Allah itu ya Allah ya Ghafar. Selama ini ya Allah ya Allah ya Allah saja gitu ya. Kita minta sesuai dengan apa yang kita minta. Misalnya minta ampun menyebut ya Allah ya Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafar. Itu nanti kata Ghafar itu akan mudah kita katakan ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya, dan seterusnya itu akan mudah, termasuk ya Latif itu semakin mudah. Asmaul Husna itu akan mudah meskipun kita tidak bisa bahasa Arab, asalkan dimasukkan dalam doa yang sering kali kita lakukan setiap selesai sholat. Kita menyebut itu lama-lama hafal. Istidraj ini harapan saya juga begitu para jemaah sekalian, akrab kita, karena istidraj ini akan menjadi fenomena akhir zaman ini ya. Jadi orang nggak peduli halal haram dan lain sebagainya, yang penting dunia ada dalam genggamanku ini. Ya sudah, sikut-sikutan sesama saudara kandung pun rebutan warisan tidak masalah, apalagi sekantor ya, sejawat, kawan apa, kalau perlu ditipu juga gitu para jemaah. Yang penting itu dunia ada di tangan ini yang jadi masalah ya. Istidraj ini istilahnya muncul di suatu hadis dan pengertiannya sekalian. Tetapi di dalam Al-Quran hanya muncul dengan kata-kata sanastadrijuhum. Artinya peristiwanya saja. Istilah maknanya ada di dalam hadis. Ini hadis sahih para jamaah sekalian, Musnad Ahmad atau Imam Ahmad ini ya, pengertiannya ini. Jadi kalau kita melihat ada orang lain suka berbuat maksiat, ya karena ingin dunia. Kalau ingin kaya ya gimana caranya? Korupsi. Kalau ingin punya kendaraan ya begal, gitu ya, dan seterusnya gitu ya para jamaah sekalian. Kok oleh Allah dilulu gitu ya, diajangi bahasa Jawa itu ya, dimanjakan. Wah, semua harta duniawinya melimpah, maka sesungguhnya itu adalah istidraj, tanda-tanda orang akan dibinasakan Allah, tetapi oleh Allah itu diulur-ulur, tidak langsung diazab ya. Berbuat maksiat nggak langsung diazab, tapi malah dilimpahi karunia duniawi ya, status sosialnya naik menjadi pejabat, mungkin tahun 2000 berapa ini? 24 ya. Jadi pejabat, yang sudah jadi pejabat naik lagi jabatannya, yang punya kekayaan naik lagi, dan seterusnya. Sementara kemaksiatannya terus menerus, maka itulah yang disebut dengan istilah istidraj ya para jamaah sekalian. Ini sudah di-share Bu enggak sempat di-share ya ke grup ya. Ini penting ini ya, jadi anak-anak kita supaya jangan ya kena ini istidraj. Kalau kena istidraj, kita ini susah untuk mengendalikan lagi, karena cintanya kepada dunia. Seperti kata Rasul, aku khawatir kepada umatku nanti di akhir zaman, bukan karena jumlahnya sedikit, jumlahnya banyak umat Islam, tapi mereka itu seperti buih ya, di atas air, di atas lautan, yang tidak punya pendirian. Kenapa? Karena mereka ikut-ikutan berebut masalah duniawi dengan orang-orang kafir, sehingga terkenalah penyakit namanya penyakit wahan ya. Kata wahan ini juga susah para jemaah sekalian. Wau ha nun, wahnun, bacanya wahan ya. Kalau kita tidak bisa ya kita doa juga, ya Allah jauhkan kami, keluarga kami, anak turun kami dari wahan dan juga dari istidraj. Maka dua kata ini akan akrab
ya di hati kita, dan kita bisa berhati-hati karena akrab. Wahan itu adalah orang-orang yang ikut rebutan duniawi ini, siang malam mati-matian, sikut-sikutan, akhirnya terkena penyakit wahan, yaitu cinta dunia, takut mati. Sekarang ini sangat banyak, apalagi kalau dilihat dari kacamata politik. Orang bisa nggak peduli loh dengan Islam maupun umat Islam, loh, para jamaah sekalian. Yang penting aku dapat jabatan, yang penting kruku, komunitasku dapat. Ini para jamaah sekalian. Sekarang ini tahun 2000 berapa ya? 24 ya. Yang pemilu itu tinggal 1 bulan atau 1 bulan setengah. Itu menjadi ujian tentang komitmen umat Islam sekarang ini. Ya, kalau itu nggak dibuktikan ya sudah, mungkin. Ya baru orang akan merasakan. Gitu. Kadang orang diberi sesuatu itu kan senang sesaat, iya kan? Diberi sesuatu, ayo kamu mau nggak? Ikut saya sekarang kemana? Nonton bola lah. Tak bayari nanti tiketnya gitu ya. Ya. Kemudian apa? Berangkat. Padahal waktunya sholat asar misalnya. Nggak sholat dia. Begitu dia senang bisa nonton bola, pulang nggak sholat. Kok hidupnya jadi donka, sempit. Ya, kelaparan, kekurangan sana sini, ketakutan sana sini. Itu karena Allah sudah berjanji. Yang sholat at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang mau sholat tak tutupi kekurangannya, kebutuhannya, ya. Yang ketakutan ini itu tak amankan, itu sudah janji Allah. Jadi kalau orang tiba-tiba pilih kesenangan sesaat, itu sama dengan masalah duniawi ini juga mata'un qalil, kesenangan yang kecil dibanding dengan akhirat. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian ridho memilih kenikmatan dunia dibanding dengan akhirat, padahal itu adalah kenikmatan yang sedikit. Ini surat Taubah para jamaah sekalian. Sudah, saya lanjutkan dengan cepat ini para jamaah sekalian. Istidrat itu muncul karena kemaksiatan yang dilakukan terus-menerus. Kemudian yang kedua karena mendustai ayat-ayat Allah atau Quran. Ini ayatnya sanastadrijuhum. Di sini juga begitu, sanastadrijuhum, istidraj. Orang yang mendustai ayat Allah, mendustai Quran, pasti kami timpakan istidraj, dilulu, dimanjakan dulu. Ya, sehingga senang-senang, begitu dia senang-senang langsung diadab oleh Allah tapi tidak mati. Ya, tidak, targetnya tidak mati para jemaah sekalian. Makanya Rasulullah melanjutkan pembacaan hadisnya ini dengan surat Al-An'am ayat 44. Mereka yang diadab dengan tiba-tiba itu, mereka akhirnya terdiam, putus asa. Wong senengannya korupsi, kok ditangkap KPK. Wong senengannya itu jual bisnisnya itu narkoba, kok ditangkap polisi. Wong senengannya itu main perempuan, kok kena HIV AIDS. Langsung kelenger, tapi tidak mati pada jemaah sekalian. Dia akan putus asa. Maka dari itu oleh Allah ditunggu. Apakah mau, yaitu apa? Bertobat atau tidak, itu ya para jemaah. Kalau dia tidak mau bertobat, maka akan dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Itulah ayat 45-nya. Selain karena dua hal ini adalah karena sifat munafik. Orang itu biasanya ingin mendapatkan keuntungan meskipun sesaat sedikit dengan bersikap munafik. Yang mestinya itu menyatakan yang sebenarnya sehingga berbohong. Makanya dikatakan di dalam hadisnya itu orang munafik kalau bicara itu dia berbohong, ya, karena keuntungan sesaat gitu ya. Kalau dia berjanji banyak justru mengingkari lah. Janji ini kalau masa kampanye dari tahun ke tahun itu sudah banyak orang berjanji. Dan kita akan menyaksikan ada yang memenuhi, ada yang separuh memenuhi, ada yang tidak memenuhi. Nah, semuanya itu menjadi apa? Bahan pembelajaran kita tentang masalah kemunafikan itu para jemaah sekalian. Ya, ini kalau dia diamanati dia berkhianat. Makanya kalau lebih terang lagi, lebih jelas lagi, kalau kita itu melihat surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 20. Orang yang punya penyakit yang namanya kemunafikan, dia akan kehilangan kesadaran dan menjadi bodoh.
Ya, hilangnya kesadaran itu bagaimana? Ketika orang munafik fi qulubi maradun itu ya, ditambah-tambah oleh Allah karena kemunafikannya kok nggak dihentikan itu. Fazadahum maroto wambai, kemunafikan levelnya terus naik, sehingga yang terjadi apa? Ketika dia mengolok-olok orang yang beriman, mengolok-olok Allah, yukhadi'una waha walladzina amanu, ya, menipu, mengolok-olok Allah dan orang-orang yang beriman. Allah menyebut wa ma yakhda'una illa anfusahum wa hum la yashkurun. Mereka itu menipu dirinya sendiri tapi tidak sadar. Ketika diingatkan latuf situ fil ard, jangan berbuat kerusakan lah. Itu ada hutan, penghijauan, sumber energi, ya, oksigen, ya jangan dibabat lah untuk kepentingan keluarga. Ya, dibabat juga. Sudah panen, tidak melakukan reboisasi yang baik, sehingga sumber oksigen kita berkurang. Kalau kita kurang oksigen, megap. Ya, ini para jamaah sekalian, megap. Maka dari itu orang munafik tidak peduli dengan itu. Yang penting dunia itu ada pada diri saya. Ya, kesuksesan duniawi ada pada tangan saya. Berikutnya apa? Terserah lah gitu. Kong kali kong dan sebagainya. Latuf sirtu fil ard. Akhirnya Allah menyebutkan ala umul mufsiduna walakinnahum la yashurun. Yang berbuat kerusakan itu adalah orang munafik. Sudah diingatkan orang-orang beriman jangan berbuat kerusakan, kok malah menyebut innama nahnu muslihun. Justru kami yang berbuat kebaikan. Jadi objeknya sama, hasil pandangannya, cara pandangnya mukmin dengan orang munafik tidak ketemu pada zaman sekalian. Tidak ketemu. Ya, munafik itu ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, nyuruh berbuat keburuk, mencegah yang baik. Orang mukmin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, terbalik pada zaman sekalian. Jadi nggak pernah ketemu orang mukmin dengan orang munafik dalam segala hal, nggak ketemu. Maka dari itu al-munafik itu diancam Allah, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu nanti ada di neraka paling bawah. Ya, mereka juga sholat orang munafik, tapi kusala. Sholatnya males, yuraun, riya, dan sedikit berzikir kepada Allah. Makanya Umar bin Khattab itu meninggal ditikam oleh orang munafik sebelum sholat subuh, yang mereka bontong-bontong rame-rame seperti kita ini tidak tahu kalau diantara orang yang hadir di masjid ini adalah orang-orang yang munafik. Kalau kafir kan jelas, orang musyrik jelas, orang mukmin ke masjid, yang kafir, yang musyrik di luar sana. Kenapa nggak ke masjid? Loh, saya kan nggak menyembah Allah, saya kan punya Tuhan sendiri. Nah, maka mereka di sana itu terpisah. Akhirnya jelas, tapi kalau munafik kumpul dengan kita masalahnya para jemaah sekalian. Maka dari itu Allah menjanjikan mereka ini yaitu di neraka paling bawah. Setiap tahun itu diadab oleh Allah 1 sampai 2 kali. Sudah pernah saya bukakan ya ayatnya itu ya. Masih ingat surat Taubah itu ya. Orang munafik itu diadab oleh Allah 1 kali sampai 2 kali setiap tahunnya, tapi mereka tidak mau bertobat dan tidak mau mengambil pelajaran. Saya buka pada jemaah sekalian untuk mengingatkan kita ya, supaya kita tidak sampai mengalaminya 2 kali. Ketemu pada jemaah sekalian. Ini yang pertama, surat Taubah ayat 101. Di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu hai Rasul, ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah ada orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali di dunia, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Ini 2 kali itu sepanjang hidupnya atau setiap tahunnya. Kita buka satunya. Surat Taubah sama 126. Dan tidaklah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun. Kemudian mereka tidak juga bertaubat.
dan tidak pula mengambil pelajaran. Ini menarik para jamaah sekalian. Jangan langganan adab, ya. Jangan langganan adab. Gimana caranya? Bersihkan diri kita dari penyakit hati namanya kemunafikan. Makanya kita berlindung kepada Allah, ya Allah, saya ini berlindung dari kemunafikan. Jauhkanlah ya. Kalau itu menggunakan hadis, itu bisa doanya Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal atwa gitu ya. Ya Allah, aku berlindung dari kemungkaran akhlak, kemungkaran perbuatan amal, kemungkaran hawa nafsu, kemungkaran doa. Oh, doa kok ada yang mungkar itu. Ya, itu kita berlindung. Sudah artinya menjadi umum para jamaah sekalian. Selesai ini prosesnya adalah ini karena Rasulullah menyebut ayat 44 para jamaah sekalian. Ya, saya ingin tahu ayat sebelumnya apa, sesudahnya apa. Ternyata seperti ini ayat 42-nya. Orang-orang ya, sebelum umatnya Rasulullah ini sudah pernah diutus oleh Allah kepada mereka itu rasul-rasul, tapi mereka mendustai, maka mereka diazab oleh Allah, yaitu dengan dibuat hidupnya sengsara dan melarat. Hanya satu Allah inginkan, la'allahum yatadharraun. Ya, semoga mereka itu mau bertobat, mau kembali ke jalan yang benar. Ternyata mereka tidak mau di ayat 43-nya. Maka Allah bertanya, mengapa mereka tidak memohon bertobat ya kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika siksaan kami datang kepada mereka? Sudah disengsarakan, sudah dimelaratkan, tinggal bertobat kok enggak mau. Bahkan hati mereka telah menjadi keras. Jadilah keras kepala bahasa kita. Ya, enggak percaya kepada Allah, enggak juga bertobat. Maka setan dikerahkan oleh Allah untuk menguasai orang ini. Ketika setan ketika setan menguasai, maka yang terjadi apa? Manusia cara pandangnya akan berubah. Semua perbuatan zalim, buruk itu menjadi indah di matanya. Makanya hati-hati kita ini kalau melihat sesuatu yang mungkar, yang keji kok indah di mata kita, berarti kita sedang dikuasai oleh setan. Ya, buka HP yang dilihat sebenarnya bagus, ini ceramah, ini agama, ini apa. Tiba-tiba ada sponsor. Sponsor lewal. Sponsornya kok mana dikejar dia. Wah, ternyata gambarnya gambar porno dan sebagainya. Kok dinikmati? Nah, ini para jemaah sekalian. Ya, perbuatan-perbuatan yang keji, fahsya, wal mungkar terasa indah oleh kita. Itu tandanya kita sedang dikuasai oleh setan. Maka Allah mengatakan apa di Quran? Kalau kalian merasa diganggu oleh setan, dikuasai oleh setan, fasta'id billah. Segera berlindung kepada Allah. Paling tidak mengatakan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syukur-syukur ditambahi An-Nas, Al-Falaq. Baca mungkin ayat kursi, mungkin juga dengan doa a'udzu bikalimatillahi tamati dan seterusnya, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi itu di atas kotak amal ya. Itu kalau nggak salah ada doa, ada zikir pagi dan sore itu yang dibagikan itu ya. Saya ambil itu kalau cuma sekalian. Itu kan dibagikan itu ya Bu. Bayar atau enggak? Enggak ya. Itu dibaca pagi dan sore. Ya, pagi setelah subuh nanti baca di rumahnya atau di mana. Kemudian nanti sebelum apa? Maghrib, atau kalau bisa setelah asar lah, udah langsung baca itu. Insya Allah dalam perlindungan Allah. Karena dia sudah dikuasai oleh setan, maka ini yang dibaca oleh Rasulullah. Justru oleh Allah diajangi, dilulu, dimanjakan, semua pintu-pintu kesenangan dibuka, lantas mereka bersenang-senang dengan pemberian Allah itu, kemudian mereka disiksa oleh Allah sekonyong-konyong, tiba-tiba idahum mublisun. Apa itu artinya? Terdiam, putus asa, tapi tidak mati para jemaah sekalian. Ditunggu oleh Allah, diberi kesempatan lagi, mau enggak dia bertobat? Kalau tidak mau lagi bertobat, ya selesai sudah. Ayat 45-nya ini Al-An'am. Maka orang-orang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Inilah SOP bahasa kita
bagaimana Allah itu mengadab hambanya yang dimulai dengan peristiwa istidraj. Kalau orang tidak ngaji, maka dia tidak tahu. Justru malah mengatakan, ini loh, aku bukan orang soleh, bukan ahli agama, juga rajin ibadah, tapi malah aku berbuat maksiat. Lihat itu, aku tambah kaya. Orang bisa salah sangka terus mengatakan apa? Aku orang sukses. Suka monopoli, eksploitasi, korupsi, markup, kok kaya? Itu bisa mengatakan dirinya orang sukses. Ini cara pandang laki-laki tidak sama dengan orang beriman tadi. Tidak sama. Ya, kalau orang beriman melihat kita ini ada tanda-tanda, kok kita ini rezekinya melimpah ya, dan seterusnya, dia akan memperhatikan itu sebagai bahan muhasabah. Ini gek-gek gitu ya. Jangan-jangan ini adalah karunia Allah yang terakhir. Karena Rasulullah itu sebelum mati diingatkan dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Ya, hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Sudah sempurna, finish, tidak ada lagi yang namanya ayat diturunkan. Yang kedua, nikmatmu sudah sempurna, tam. Apa yang terjadi? Dimatikan Rasulullah. Ya, makanya kalau kita ini melihat rezeki kita kok tambah ini. Loh, ini tambah sehat. Kemudian tambah rezekinya. Hidupnya tambah harmonis. Jangan-jangan ini adalah karunia Allah yang terakhir buat kita. Makanya kita sering mengalami orang sakit gak bisa ngomong, orang stroke. Loh, sebelum mati beberapa mungkin jam atau menit, dia bisa bangun dia. Bisa duduk, nggak bisa ngomong itu loh, bisa ngomong akhirnya. Karena sebelumnya perot mungkin gitu ya. Loh, dia kok bisa ngomong? Setelah itu nggak lama, 15 menit mati dia. Itulah karunia Allah terakhirnya. Bahkan kadang-kadang ketika kita melihat orang sakit yang hanya diem saja, nggak bisa apa-apa karena mulutnya stroke sudah. Tiba-tiba kita datang, senyum dia. Ya, senyum. Setelah senyum kemudian mati. Itu artinya apa? Allah itu memberikan kesan kepada kita tentang beliau yang mati itu dengan senyuman supaya kesannya indah. Oh, ini nih. Aku jadi mengenang dia ketika dia tersenyum kepadaku. Setelah itu dia meninggal dunia. Loh, pada jamaah sekalian. Makanya kita harus hati-hati tentang kematian yang mendadak. Kita belum berikan itu psikologi kematian. Ya, kematian mendadak di mana-mana sangat banyak. Ya, semoga kita ini kalau kematiannya mendadak husnul khotimah, maka apa yang harus dilakukan kan begitu? Ya, mati mendadak itu senang atau tidak? Senang. Orang yang ngerti, yang ngaji senang. Karena orang ini selalu menyiapkan diri menghadapi kematian karena cerdas untuk Rasulullah. Maka selalu saja hidupnya berusaha di siratal mustaqim, selalu fastabikul khairat. Jadi ketika mati mesti dia dalam amal soleh. Ya, kecuali orang-orang yang zigzag. Ya, kadang benar, kadang salah. Ini mesti takut ini menghadapi kematian. Tapi bagi orang yang istiqomah di dalam kebenaran itu ridho para jamaah sekalian. Makanya Allah mengatakan apa? Irji'i ila rabbiki radiyah. Ya, kalau kembali kepada Allah dimatikan itu yang ridho, radiyah yang rela. Maka kalau ridho, rela, ikhlas itu mardiyah, juga diridhoi oleh Allah. Maka di dalam hadisnya Sahih Bukhari Muslim, orang yang dimatikan Allah tidak ridho, maka dimurkai oleh Allah. Loh, para jamaah sekalian. Supaya kita ridho, sewaktu-waktu kita ini meninggal, selalu ingat ketika langkah kita pertama keluar rumah itu bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya doanya. Bisa saja sandal, sepatu yang kita pakai menghadap ke sana, rumah kita di belakang kita, ternyata sandal sepatu itu tidak kembali lagi ke rumah ini. Itu bisa jadi, teman-teman sekalian. Ya, maka dari itu ketika langkah kita sudah tinggalkan rumah kita, bertawakallah kepada Allah, karena kita tidak tahu. Dan yang hadirin saya lihat kan sudah banyak yang tua-tua ini.
Ya itu sudah terlihat kok pada rebutan senden. Yang enggak senden itu kan Pak Taufik lama sekali kajiannya gitu ya. Saya tutup para jamaah sekalian, selesai. Ini kaitannya dengan apa para jamaah sekalian? Orang-orang yang suka kedunian, rebutan dunia ini apa? Ini pengaruh materialisme. Ya, paham tentang keduniaan. Ya, ini bagian dari filsafat sebenarnya. Ada kapitalisme, materialisme, sosialisme, marxisme dan lain sebagainya. Ya, isme-isme ini suatu ajaran yang mempengaruhi. Di situ yang diukur adalah perilakunya. Kalau materialisme ini orang yang punya materi, kumpul-kumpulkan banyak, takasur, al-hakum takasur masih ingat ya, takasur, ngumpul-ngumpulkan harta siang dan malam, kok dapat banyak. Maka menurut materialisme adalah orang yang sukses dalam hidupnya. Ya, inilah warisan cara berpikirnya siapa? Korun. Ya, yang diabadikan dalam Al-Quran. Korun itu dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, dengan kepintarannya, dia ngumpul-ngumpulkan harta yang banyak sampai betul-betul kaya dia. Suatu saat dia keliling di daerah memamerkan kekayaannya itu. Diabadikan ini di dalam Al-Quran. Apa yang terjadi? Ketika masyarakat melihat Korun dengan kebesarannya, kemewahannya, bahkan juga anak buahnya yang luar biasa itu, maka mereka semuanya akhirnya bergumam, wah betul-betul min husnil haddi. Ini sebuah keberuntungan, nasib untung menimpa Korun. Lantas apa yang mereka katakan? Andai kata kita seperti Korun, pasti hari ini juga kita akan dielu-elukan, disanjung-sanjung. Maka ada orang di antara mereka yang menyimpan imannya. Kenapa kok disimpan imannya? Karena takut. Ini kan zaman Fir'aun ini. Fir'aun, Haman, Korun. Fir'aun itu Tuhan, karena mengaku Tuhan. Siapa yang bertuhan yang lain? Oh, mati dia. Ya, makanya Allah sebutkan di Quran itu orang yang menyimpan imannya. Ya, itu mengatakan celaka kamu. Apa yang diberikan Allah itu lebih baik daripada yang diberikan kepada Korun. Dia nggak percaya masyarakat. Yang ngomong bukan orang yang seperti Korun, apalagi miskin misalnya, nggak dipercaya. Apa yang terjadi ketika Korun lewat? Diingatkan, la tafrah, jangan kamu bangga dengan pemberian Allah yang melimpah itu. Korun menjawab loh, diabadikan jawabannya di dalam Al-Quran. Apa itu jawabannya? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapatkan ini semuanya karena aku pintar, aku berilmu. Bukan pemberian Allah Tuhan. Maka berlakulah sunatullah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Korun karena tidak mengambil yang pertama, tidak bersyukur, nggak ada ziyadah, nggak ada tambahan, tapi milih yang kedua, yaitu mengingkari, maka dia dapat apa itu? Adzabun syadid. Dia diadab Allah, dimasukkan ke dalam perut bumi, hidup-hidup dengan rumah dan hartanya. Sehingga sampai hari ini kalau kita itu menggali bumi untuk kepentingan apapun kok menemukan harta, maka orang menyebut apa? Menemukan harta karun. Itu sebenarnya pembelajaran untuk orang, jangan seperti Korun itu. Ini ya para jamaah sekalian. Orang yang ingin hidup bermewah-mewah, ini ada dua hal yang merupakan bahaya materialisme pengaruh ajaran ini. Yang pertama terkait perilaku. Yang kedua tentang orientasi hidup. Tujuan hidup ini apa? Dua ini yang saya bahas. Perilaku. Sekarang perilakunya ini. Dampak perilaku hidup bermewah-mewah. Karena ini pengaruh materialisme. Dipastikan oleh Allah. Orang yang suka hidup bermewah-mewah pasti terjebak pada perbuatan zalim atau dosa. Ini Allah loh yang mengatakan pada jamaah sekalian. Saya baca terjemahnya. Maka mengapa tidak ada dari umat-umat sebelum kamu, hai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang punya keutamaan, punya kelebihan, yang melarang daripada mengerjakan kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil saja di antara mereka yang akhirnya kami selamatkan di antara mereka yang melarang berbuat kerusakan. Umat-umat terdahulu, hai Rasulullah SAW, itu hanya sedikit yang mau
Yang apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jumlahnya sedikit. Maka dari itu yang sedikit ini kami telah selamatkan. Maka di sini Allah mengingatkan, saya merah itu. Ya. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Bapak jamaah sekalian. Kalau nanti ada bencana alam, banjir atau apa, orang-orang kaya seperti begini ini, apakah mau pindah? Ya, mau dievakuasi ke tenda-tenda campur dengan orang-orang kampung? Kira-kira mau enggak? Enggak mau. Orang-orang seperti begini ini dia akan ke hotel. Ya, bahkan di antara mereka itu gak mau tahu tentang terjadi apa itu yang ada di Jakarta dan sebagainya. Pergi dia. Mungkin kemana? Singapura dia. Ya, di Singapura yatamatta'una wa yakuluna kama ta'kulul an'am, bersenang-senang makan minum kayak binatang. Bagaimana warga yang kena banjir? Gak dipikirkan para jamaah sekalian. Ini perilakunya orang-orang yang hidup bermewah-mewah tapi dengan cara kedoliman, tidak akan peduli dengan orang lain para jamaah sekalian. Yang kedua, melakukan kedurhakaan dalam negeri, terus saja dia berbuat ulah gaduh di negerinya untuk apa? Kepentingan dirinya, entah dengan kata-kata, entah dengan sikap, apalagi dengan perbuatan. Apa yang terjadi ini? Jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, tidak mau mentaati Allah itu. Ya, apa yang terjadi? Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami, keputusan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Apakah Indonesia sedang menuju ke sana para jemaah sekalian? Ya na'udzubillah min dzalik para jemaah sekalian. Tapi kalaupun itu yang terjadi, maka kita memang harus menyiapkan diri untuk husnul khotimah. Wawasan kita bangun para jemaah sekalian. Karena tahun 2024 yang tinggal mungkin 1,5 bulan ya nanti pemilu. Atau bahkan sebelum pemilu terlaksana. Apakah suasananya juga tetap seperti ini? Atau sebaliknya kita tidak tahu. Ya, maka dari itu informasi di medsos bahkan di YouTube ya macam-macam seperti itu adalah suasana-suasana yang mungkin semua orang tidak mau mengharapkan, tapi mungkin akan ada yang menuju ke sana, gitu loh para jemaah sekalian. Makanya kita harus menyiapkan diri, termasuk keluarga kita, termasuk kita sebagai umat Islam, jaga imannya. Wong Ashabul Kahfi itu loh para jemaah sekalian, itu loh mempertahankan imannya ya daripada ngikuti apa pemerintahan atau raja yang pada waktu itu betul-betul raja yang jahat ini, seperti misalnya kayak zamannya siapa, Fir'aun itu ya, menakutkan. Dia nggak mau menuhankan Fir'aun ya, nggak mau ngikuti tauhid itu. Apa akhirnya dia pergi ya menyelamatkan diri dengan apa, pegang imannya itu, sampai akhirnya ditunjukkan Allah masuk ke dalam gua itu, dan di sanalah dimatikan 300 tahun lebih 9 tahun. 3 abad loh para jemaah sekalian. Dimatikan. Ini sama dengan Uzair. Ya, yang sanksi terhadap kekuasaan Allah lewat di suatu daerah yang dihancur leburkan oleh Allah. Sudahlah, misalnya kayak Gaza gitu ya. Mana mungkin itu Allah itu bisa mengembalikan kehancuran total seperti ini. Lantas oleh Allah dia dimatikan. Ketika dimatikan sudah 1 abad 100 tahun dihidupkan dan ditanya, "Kam labista?" Berapa lama kamu tinggal di sini? Dia jawab, "Yauman au ba'da yaum." Sehari atau setengah hari. Maka Allah katakan, "Tidak. Kamu tinggal di sini sudah 100 tahun atau 1 abad lamanya. Coba lihat makanan kamu. Makanannya dilihat. Loh, bener kan? Sehari atau setengah hari. Ini makanan masih utuh itu.
Ya, seperti semula, nggak rusak, tetap segar. Tapi ketika diminta, coba lihat itu keledaimu yang kamu ikat di sana, lihat itu, tinggal tulang belulangnya, bingung dia. Lihat makanan masih segar, utuh, seperti waktu dia membawa itu bontotannya, tapi ketika melihat keledainya kok sudah jadi tulang belulang. Di tengah-tengah kebingungan itulah Allah akhirnya menjelaskan, aku akan susun kembali itu. Jadi Allah itu nggak perlu mengembalikan yang namanya kehancuran kota ini, cukup tulang belulangnya itu yang dulu hidup itu kan sudah jadi tulang belulang, disusun oleh Allah. Akhirnya apa? Fakasaunal idoma, aku bungkus lagi dengan daging, diberi roh, berdiri, hidup. Ketika hidup, apa yang dilakukan oleh Uzair? Ya, dia mengatakan, aku yakin sekarang, anak a'lamu, aku tahu, aku paham bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah betul-betul maha kuasa. Ngakoni dia. Diberilah ilmu, diberilah rahmat, akhirnya berdakwah kemana-mana. Para jamaah sekalian, kisah tentang Uzair. Nah, orang-orang Yahudi salah sangka melihat Uzair yang punya kelebihan yang diberikan oleh Allah ini, ya, termasuk menyembuhkan penyakit apa saja macam-macam itu, akhirnya dituhankan oleh orang Yahudi. Sementara Nabi Isa juga diberi mukjizat-mukjizat yang seperti itu, bisa menghidupkan orang mati dan tahu kok apa yang disimpan di rumah masing-masing orang ini tahu. Ya, itu Quran disebutkan. Ya, membuat burung-burung dari lempung tanah, kemudian ditiup, terbang dia atas izin Allah, betul-betul jadi burung itu. Semuanya adalah karena Allah. Di masa kecil saja dia bayi sudah bisa bicara. Itu orang-orang Nasrani salah paham. Ini nggak pantas kalau manusia biasa. Ini pantasnya adalah keluarga Tuhan. Maka diangkatlah Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Loh, para jamaah sekalian, misunderstanding, salah paham, ya. Ini para jamaah sekalian, orang-orang yang tidak peduli dengan masalah keselamatan, kedamaian, kemakmuran, hanya mementingkan dirinya sendiri. Maka dari itu kedurhakaan demi kedurhakaan itu selalu ada di dalam suatu negeri. Tapi begini para jamaah sekalian, negeri, ya, tidak akan dihancurkan oleh Allah di dalam Quran itu karena dua hal. Yang pertama, jika di tengah-tengahnya ada seorang nabi atau rasul, Allah tidak akan menghancurkan itu, kecuali nabi atau rasul itu oleh Allah sudah diperintahkan keluar. Ya, seperti umatnya Nabi Lut. Ya, Nabi Lutnya dikeluarkan dulu. Ya, kamu pergi sana dengan pengikutmu orang-orang beriman. Setelah keluar, baru kaumnya dihancurkan. Ya, semua nabi dan rasul itu mesti dikeluarkan dulu, baru tertinggal hanya kaumnya dihancurkan. Yang kedua, Allah tidak akan mengadab suatu kaum, suatu bangsa, suatu etnis, ya, atau masyarakat atau komunitas kalau di dalamnya ada orang-orang yang istighfar, bertaubat. Ya, makanya kalau kita ini ada bencana alam, hujan deras, angin kencang, angin ribut, badai, roboh sebagian pohon, bahkan tumbang, ya, ada tiang listrik, ada juga rumah yang amburadul sebagainya, itu bukan dengan adzan para jamaah sekalian. Ya, apalagi kalau ngelepas baju kemudian dilempar ke atap supaya apa? Tolak bala, itu bukan itu. Kalau ditimpa oleh Allah seperti itu harus bertobat, harus banyak istighfar. Nah, kalau adzan itu untuk memanggil orang sholat. Nah, masih ada nggak di masyarakat yang seperti ini? Masih banyak. Angin ribut ini, ayo adzan, ayo adzan. Loh, adzan kok tolak bala? Ya, istighfar. Kalau sudah begitu insya Allah, apalagi ikhlas semuanya, Allah akan menghentikan itu angin ributnya, hujan derasnya itu. Kenapa? Karena sudah ada Quran sudah dikatakan itu. Ya, Allah tidak akan mengadab suatu kaum yang di dalamnya masih ada orang-orang yang bertaubat. Maka bertaubatlah, banyak istighfar waktu itu. Inilah para jamaah sekalian, banyak orang yang kadang-kadang tidak mau tahu tentang ini.
Padahal sudah menjadi petunjuk Allah. Kemudian orang-orang yang durhaka seperti itu, yang hidupnya mewah, ditimpa azab Allah. Kalau mereka ditimpa azab Allah, apa sih yang dilakukan? Hingga apabila kami timpakan azab kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka, suruh mentaati Allah enggak mau, ya, suruh mencegah amar ma'ruf nahi mungkar enggak mau, ditimpa azab. Kemudian ketika diminta azab apa? Minta tolong. Ya, ternyata enggak segagah dia ketika menentang Allah, disuruh taat kepada Allah, wah pedida-pedidi, gitu ya. Ayo sholat, wah untuk apa sholat? Ya, ayo puasa, wong kita ini masih bisa kulineran kok malah berlapar-lapar ria. Loh ini loh para jamaah sekalian. Ya, kita kerja mati-matian kok suruh sodako terus itu, bikin melarat kita ini. Loh para jamaah sekalian, betul kan di Quran? Orang yang berinfak, suka bersedekah, maka digoda oleh setan dengan kemiskinan. Quran ini. Ya. Jadi kalau kita suka tangannya di atas, suka panjang tangan, ngulurkan, sedekah infak itu, setan itu yuwaswisu fi sudurin nas itu dengan apa? Perasaan rugi. Iya ya, uangku tadi 1 juta. Tak sedekahkan 100.000, ya kurang hanya nih. Setan nih paling makane. Ojo gampang-gampang sedekah, miskin nanti kamu. Loh, itu Quran itu. Ya, setan itu selalu yuwaswis, menggoda orang yang suka infak sedekah itu dengan kemiskinan. Sementara Allah itu fa'alhamaha wataku fujura watakwaha, diberi ilham. Loh, kalau kamu infak sedekah, tak lipat gandakan balasannya dan tak ampuni dosa-dosa. Sekarang manusia tinggal milih ngikuti Allah atau ngikuti setan para jamaah. Begini gonjang-ganjing orang mikir-mikir gitu ya. Inilah para jamaah sekalian. Ya. Kemudian orang-orang yang hidup mewah itu pasti mengingkari ayat-ayat Allah para jamaah sekalian. Saya diingatkan ini kurang berapa menit, Bu? Belum? Kurang 10. 10 menit. Kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun. Loh, ini artinya apa? Setiap negeri itu tidak ada yang kosong. Mesti Allah itu mengutus Rasul kepada mereka. Nah, Rasul itu siapa maksudnya? Rasulullah atau ulama, karena ulama warasatul anbiya. Ya, pewaris para nabi, bukan jabatannya yang diwarisi, tapi amanahnya, tugasnya. Apalagi sekarang ini sudah menggunakan IT, medsos, itu tidak ada. Orang tidak sampai kepadanya informasi tentang Islam. Itu ya, sampai sudah ini. Melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Loh. Ada mubalik menyampaikan ayat-ayat Allah di sana, ditolak oleh masyarakat. Ya ini yang dikatakan Allah itu ini, kok ditolak, kok diingkari, ya sudah. Ya, sama dengan siapa? Di kasus surat Yasin ya, yaitu kasusnya siapa? Habib An-Najjar. Habib An-Najjar ini pemimpin kaum. Ya, dia sedang berdagang ke kota. Ya, ditinggal kaumnya karena berdagang ke kota. Biasanya berdagang ke kota itu kan agak lama gitu ya, enggak hanya kayak kita berangkat nanti malam sudah kembali, enggak, ini mungkin agak lama. Kaumnya didatangi oleh para rasul itu, diajak beriman kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Ditolak, diusir para rasul ini. Akhirnya Habib An-Najjar di kota itu diberitahu, kaummu itu didatangi oleh rasul. Makanya di Quran dikatakan akhirnya apa? Wasa'a min aqsal madinati rajulu yas'a. Ya, surat Yasin ya bunyinya. Sa'a itu artinya keburu-buru, berusaha cepat-cepat untuk kembali mendatangi kaumnya. Kemudian bertanya, apakah Rasul tadi datang ke sini? Iya. Apa yang dilakukan? Mengajak beriman kepada Allah, ya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang kalian lakukan? Kami usir. Tidak sudi kamu. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dijawab oleh Habib An-Najjar, ittabi'ul mursalin, ikuti para rasul itu, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, ikuti orang-orang yang tidak minta ganti rugi, tidak minta upah,
Ya, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah. Justru kata-kata ini menjadi apa? Blunder. Ya, orang-orang yang mungkin kafir, musyrik, munafik, jadi satu fasik, dolim dan seterusnya ini, malah pemimpin kaumnya ini ditangkap, disiksa, dan sebelum dipenggal kepalanya, maka malaikat mengatakan, udkhulul jannah, masuk kamu ke dalam surga. Dijawab oleh Habib An-Najjar malaikat ini, ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukrami. Andai kata kaumku tahu aku ngajak beriman kepada Allah kok ditolak, kok dianiaya, justru aku ini malah diampuni dosa-dosaku oleh Allah dan dimasukkan golongan mukramin, yaitu golongan yang masuk surga. Makanya orang yang suka yasinan itu mestinya terinspirasi dengan ini. Artinya apa? Dakwalah, ud'u ila sabili rabbik. Ayo ajak semua orang ke jalan Allah, meskipun hanya satu ayat. Balighu anni walau ayat. Kalau mau minum, makan, jangan pakai tangan kiri, jangan berdiri, duduklah. Karena generasi sekarang ini suka makan, minum sambil berdiri. Betul enggak? Iya, kita ngajak apa? Itu perilaku setan. Jangan pakai tangan kiri kalau minum, duduklah. Bacalah bismillah. Ya, apalagi doa Allahumma barik lana dan seterusnya itu ya, para jamaah sekalian. Itu sudah berdakwah, sudah ngajak. Makanya di Quran dikatakan apa? Waman ahsanu qaulan. Siapakah yang terbaik ucapannya? Ya. Mimman da'a ilallah. Yaitu orang-orang, selain daripada orang-orang itu kan banyak yang ngajak-ngajak, tapi ini orang ini ngajak kepada jalan Allah. Wa amila sholihan, dan orang ini selalu beramal soleh. Ya, dan mengatakan sesungguhnya saya ini minal muslimin, orang yang berserah diri kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Allah sebutkan inilah orang yang ucapannya terbaik menurut Allah. 3 syaratnya tadi. Ya. Jadi orang-orang yang mengajak ke jalan Allah, orang yang selalu beramal soleh, dan orang yang selalu berserah diri. Ya. Sementara ada ayat yang lain lagi, waman ahsanu dina. Siapakah yang terbaik agamanya? Loh, ini Allah sendiri loh yang membuat ini. Surat An-Nisa ya 125 ini. Agamanya yang terbaik menurut Allah itu yang pertama mimman aslama wajah. Orang yang ikhlas kepada Allah, berserah diri kepada Allah, wa huwa muhsinun, selalu berbuat baik orang ini di mana-mana. Yang ketiga mengikuti agama Ibrahim, millata Ibrahim. Ya, mengikuti agama Ibrahim ini ya, maka Allah katakan mereka itulah orang-orang yang beragamanya terbaik di sisi Allah. Jadi jangan membuat kriteria sendiri. Ya, kalau sudah jamaah 5 waktu terus-terusan sregep, rajin, nggak pernah telat, sudah haji sampai 2 kali, jangan menyebut sudah terbaik agamanya. Itu adalah kriteria yang dibuat-buat sendiri. Sementara Allah sudah menentukan siapa yang terbaik agamanya, tapi masyarakat suka membuat sendiri. Kita punya kajian itu. Ya, temanya belum saya sampaikan. Ya, orang yang membuat kriteria keberagamaannya sendiri, ya, sampai terjebak pada ujub. Tahu ujub ya? Ujub itu ta'ajub bahasa Arabnya. Ujub ta'ajub, terheran-heran pada dirinya, merasa dirinya itu sudah lebih baik daripada orang lain. Nah, ini namanya ujub. Ini bahaya ini para jamaah sekalian. Makanya kita yang ingat itu adalah kekurangan diri kita. Ini apa kekurangannya? Kesalahan kita apa? Jangan kelebihan yang diingat, sudah lupakan saja. Ya, kita beramal soleh apapun sudah lupakan saja. Yang kita ingat itu kekurangan kita apa ya? Orang lain sudah kayak begini, aku belum. Nah, ini yang dikejar terus. Ya, makanya Allah mengingatkan apa? Fastabiqul khairat. Ayo berlomba-lomba. Ya,
Saya lanjutkan, mengikuti jejak nenek moyang para jamaah sekalian. Dan demikianlah kami tidak mengutus sebelum kamu, hai Rasulullah SAW, seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Masya Allah para jamaah sekalian, dakwah kepada orang-orang seperti ini susah. Kenapa? Karena fanatik terhadap nenek moyang. Kalau nenek moyangnya orang yang beriman, kemudian generasi penerusnya ngikuti, itu dijanjikan oleh Allah. Surat At-Tur, bisa dicatat ini. Surat At-Tur ayat 21. Jadi kalau ada generasi keturunan mengikuti keimanan nenek moyangnya, nanti di akhirat, di surga dipertemukan mereka, generasi mudanya sama nenek moyangnya dipertemukan karena mereka terikat dengan keimanan. Loh, itu dijanjikan Allah itu. Ayat ini biasanya ditulis besar kayak begini ini. Ya, ditempel di gudaan-gudaan pondok salaf itu loh. Pondok-pondok kamarnya itu ada tulisan ini. Surat At-Tur 21. Kenapa? Yaitu mungkin ditafsirkan oleh siapa namanya, kiainya atau gusnya, kalau kamu itu taat kepada Allah Rasulnya, ya buktikanlah kamu juga taat kepada kiai, kepada ini, kepada orang tua dan seterusnya. Itu lihat surat At-Tur, kamu nanti akan dipertemukan. Sehingga santri itu semangat dalam apa? Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, termasuk kepada guru-gurunya. Itu ada taklimul muta'alim, ya, ajaran etika akhlak bagaimana menghormati guru-gurunya, ya, etika belajarnya dan lain sebagainya. Ini para jamaah sekalian, suka taklid. Nah, taklid ini memang di dalam Islam itu kan akhirnya dilarang. Suratnya adalah surat Al-Isra 36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kalian ikut-ikutan tanpa ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang datang dari Allah ini. Ya, kenapa? Pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ini malam-malam ikut-ikutan orang lain pada nongkrong di pecinan sana, kota lama sana, ya, di museum, di alun-alun, ya, di terminal, di stasiun, malam sampai subuh. Saya tadi ke sini ya, perjalanan ke sini ini. Kan kira-kira jam berapa ya? 3:30 ya. Sebelum 3:30 saya sudah meluncur. Di jalan itu, Masya Allah, banyak generasi-generasi muda itu yang masih nongkrong-nongkrong, ya laki-laki ya perempuan begitu pada zaman sekalian. Ya, Masya Allah. Kalau saya melihat seperti itu, ini generasi yang akan memimpin bangsa ini loh. Ya, kok penggawainya malam hanya nongkrong ini, Masya Allah pada zaman sekalian. Laki-laki perempuan. Ini ada acara open house sebelum subuh, doa pasti diterima, permintaan dikabulkan Allah, tobat diterima oleh Allah. Orang ini duduk di kafe saya lihat, Masya Allah. Belum lagi yang bekerja, mohon maaf ya, bukan saya menyalahkan, tapi ini merupakan orang yang tidak cerdas spiritualnya menurut Al-Quran itu. Gojek-gojek pada nongkrong di pojok-pojok, ya, suatu tempat ini sebelum subuh, dan mereka main HP terus. Ya, para jamaah sekalian, itu kan bagi kita yang suka ngaji ini kan memprihatinkan kondisi seperti ini. Ya, belum lagi yang di Masa Basuki Rahmat Malang itu ya, kanan kiri masih ada orang keleleran. Ya, laki-laki ya perempuan, ini anaknya siapa ya? Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita di sini dan semoga anak-anak kita ada juga nanti di sini pada akhirnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Sudah, Bu? Sudah ya, alhamdulillah. Ini nanti akan di-share, tetapi ini belum selesai para jamaah sekalian. Ya, yaitu yang terakhir tentang orientasi hidup, dunia sebagai tujuan hidup. Kalau itu dijadikan, apa yang terjadi? Nah, ini yang belum saya berikan. Insya Allah pertemuan 2 minggu lah lagi. Semoga kita masih diberi panjang umur ya oleh Allah, disehatkan oleh Allah, sehingga kita ini bisa ibadah dengan sempurna terus menerus
dan semoga kita ini dimudahkan Allah untuk menghafal, untuk memahami ayat-ayat Allah dan mengamalkan, bahkan mengajarkan kepada keluarga kita. Semoga kita dimasukkan golongan ahli Quran, dimatikan dengan Quran, dimasukkan surga karena Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.